Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Alislawati, NIM 53022000099, mata kuliah Al-Quran dan Moderasi Islam dengan dosen pengampu Bapak Farid Hasan, STHI MHum. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang i'tidal dalam moderasi beragama. Sebelum saya menjelaskan pengertian dari i'tidal menurut moderasi beragama, tentunya istilah i'tidal ini sudah sering kali kita dengar, di mana i'tidal adalah salah satu gerakan yang ada di dalam sholat. Maka dalam ilmu fikih sholat, i'tidal ini diartikan sebagai gerakan yang dilakukan setelah ruku dan sebelum sujud, di mana gerakan ini dilakukan dengan cara berdiri tegak setelah ruku dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga untuk laki-laki dan sebatas dada bagi perempuan. Sedangkan i'tidal dalam moderasi beragama diartikan sebagai sikap tegak lurus, di mana kata ini diambil dari kata al-adl atau i'tilu yang berarti keadilan. Sikap tegak di sini diartikan sebagai sikap yang netral, yang mana tidak condong baik ke kanan maupun ke kiri. Sedangkan lurus di sini diartikan semata-mata berjuang untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. I'tidal juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memenuhi hak serta melaksanakan kewajiban secara proporsional. Sikap i'tidal ini tercermin dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi karena Allah, dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum menjadikan diri kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menurut tafsir Al-Marohi, surat Al-Ma'idah ayat 8 ini menekankan tentang tata cara bergaul atau muamalah dengan orang lain, baik itu kawan maupun lawan. Dan kata syahadah dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 ini diartikan sebagai sebuah perumpamaan atau ibarat agar kita atau orang-orang ini mampu berlaku adil dan juga bisa dengan tegas menunjukkan kebenaran sebagaimana seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Dan kata syahadah ini bisa juga diartikan sebagai kesaksian yang jujur. Dari tema i'tidal ini kemudian saya mengambil kasus yang terjadi di Kota Demak, Jawa Tengah, di mana kasus tentang Mbah Minto yang membacok pencuri ikan di kolam ikan yang ia jaga divonis 1 tahun 2 bulan. Kasus ini bermula ketika Marijan, seorang pelaku yang dengan sengaja masuk ke dalam kolam ikan yang dijaga oleh Mbah Minto. Pelaku ini masuk ke kolam ikan dengan niat untuk mencuri ikan yang ada di dalam kolam tersebut. Kemudian hal itu diketahui oleh penjaga kolam, yakni Mbah Minto. Lantaran geram karena beberapa waktu yang lalu di tempat kolam tersebut sudah mengalami beberapa kali pencurian ikan dan juga alat-alat yang ada di dalam kolam, Mbah Minto kemudian menyergap si pelaku. Dengan keadaan panik dan takut, si pelaku akhirnya menyerang terlebih dahulu kepada Mbah Minto dengan menyodorkan alat setrum ikan ke arah Mbah Minto. Namun serangan tersebut tidak mengenai sasaran, jadi tidak mengenai tubuh Mbah Minto. Kemudian Mbah Minto dalam keadaan yang kaget karena menerima serangan dari si pelaku, yang akhirnya Mbah Minto melakukan perlawanan, yakni dengan menyabetkan senjata tajam ke tubuh si pelaku, yang akhirnya pelaku kabur dari tempat tersebut. Beberapa waktu kemudian ternyata si pelaku ini melaporkan hal tersebut kepada pihak penegak hukum, di mana Mbah Minto yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan. Dalam proses berlanjutnya hukum tersebut, persidangan tersebut, akhirnya
Mbah Minto ini ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman 1 tahun 2 bulan di penjara. Hal ini kemudian menuai pro dan kontra bagi masyarakat sekitar Kota Demak, terlebih lagi lingkungan dari Mbah Minto ini, karena dirasa tidak adil, yang mana awalnya Mbah Minto ini adalah sebagai korban dari pencurian yang dilakukan oleh pelaku, dan hanya Mbah Minto yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman, sedangkan si pelaku ini yang awalnya datang untuk mencuri itu kasusnya itu tidak diusut oleh pihak penegak hukum. Maka dari kasus tersebut, gagasan pemikiran yang saya miliki dengan dikaitkan tema i'tidal ini, yakni seharusnya pihak penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, yakni harus melihat dari sisi kausalitas atau sebab akibat, dimana jika dilihat dari kronologi kasus, harusnya kasus utama yang harus dibahas dan dituntaskan ini adalah sebab mengapa kasus ini terjadi, yakni berawal dari pencurian yang dilakukan oleh si pelaku, dan tidak hanya menitik beratkan pada akibat yang terjadi dari kasus tersebut, yakni Mbah Minto yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena kasus pembacokan tersebut. Yang kedua, berdasarkan pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa, di mana pasal ini berbicara bahwa tidak dipidana bagi siapapun yang melakukan pembelaan terpaksa untuk melindungi dirinya sendiri maupun orang lain, dan untuk melindungi harta benda yang dimiliki oleh dirinya sendiri maupun orang lain karena mendapat serangan atau ancaman dari pihak luar. Nah, menurut saya, mengapa Mbah Minto melakukan pembacokan yang dilakukan Mbah Minto ini adalah semata-mata bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Mbah Minto, yang mana beliau terlebih dahulu mendapatkan serangan dari si pelaku, yang kemudian Mbah Minto melakukan perlawanan tersebut. Dia melakukan perlawanan itu tidak hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga harta benda yang ia jaga pada saat itu, karena diketahui bahwa Mbah Minto hanyalah seorang pekerja di kolam ikan itu, dan yang mana ketikanya sering terjadi pencurian, bisa saja Mbah Minto ini terancam kehilangan mata pencahariannya. Maka jika dikaitkan dengan tema i'tidal, yang mana kita diharuskan untuk berlaku adil, untuk memenuhi hak dan juga melaksanakan kewajiban secara proporsional, maka menurut saya penyelesaian kasus ini belum sejalan dengan tema i'tidal, yang mana seharusnya jika memang mengharuskan Mbah Minto ini diberikan sanksi atau hukuman, seharusnya lebih diusut tuntas terlebih dahulu adalah dari si pelaku yang bermula untuk mencuri ikan di situ. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.